Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita dalam acara Moci Bareng Karo Uwane di akhir bulan April yang cerah ini dengan tema Buruh Mapan. Nah, sobat pendengar setia Singosari FM 103.9, pagi ini narasumber kita bukan kaleng-kaleng ya, karena ini langsung Kepala Dinprinaker Kabupaten Brebes. Selamat pagi Pak Eko Warsito. Pagi. Nah, didampingi terbalik. Warsito Eko Putra. Warsito Eko Putro. Ya, iki sing paling sering salah iki termasuk ini. Nah, didampingi Pak Kabid, Pak Irfan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Malang. Oke, dengan tema kita hari ini, Pak Eko, di menjelang Mei Day besok itu buruh mapan. Nah, di Brebes ini bagaimana sih Pak dinamika untuk prospek dunia kerja, termasuk khususnya di apa banyak perusahaan di Brebes ini kan banyak ya Pak, maka butuh temanya pas sekali dengan buruh mapan. Monggo Pak Eko bisa dijabarkan Pak, harapan dari tema buruh mapan ini bagaimana? Oke, terima kasih. Jadi buruh mapan ini kan bagian salah satu dari janji politiknya Ibu Bupati, Ibu Paramita Widya Kusuma itu ya. Ini bagus sekali ya. Jadi di dalamnya itu terkait dengan pengupahan ya, kemudian juga ada perumahan buat buruh yang memang ini sudah lama kita diskusikan dengan teman-teman buruh dan diadopsi oleh Ibu Bupati yang saat ini sudah definitif ya. Oke. Iya. Kemudian dari sisi pengupahan ya. Jadi pengupahan ini memang semua diatur oleh pemerintah pusat ya. Di dalamnya ada Dewan Pengupahan, kemudian kebijakan itu kan dari pemerintah pusat. Namun di dalamnya itu sebenarnya ada hak-hak buruh juga ya, kayak struktur skala upah, tunjangan keluarga, kemudian transportasi ya, apalagi ya makan dan lain sebagainya itu banyak. Cuma memang tidak semuanya itu perusahaan mampu untuk mengakomodir itu ya. Mengakomodir itu karena apa? Untuk menggaji aja kadang ada beberapa perusahaan yang masih megap-megap. Ini kondisinya ya. Kalau perusahaan besar seperti PTB, TSH, SMJ ringan, tapi dolar itu agak berat. Mungkin mereka lebih cenderung ke UMK-nya saja. Itu ya, itu yang harus dipahami oleh teman-teman buruh ataupun teman-teman di luar itu harus disadari. Karena apa? Kalau mereka dibebankan di yang berat ini, saya khawatir mereka akan lari ke negara lain. Karena kondisi investasi ini kan persaingannya salah satunya kan upah ini. Iya betul. Jadi, bisa ke India dan Vietnam. Ini mereka favorit ke Vietnam sama India karena insentif dari pemerintah juga bagus ya. Kemudian kondisi terkait pengupahan juga ya hampir sama dengan kita ya. Dan Brebes itu favorit untuk investasi. Alasannya apa Pak? Karena UMK-nya kompetitif. Oh gitu. Ya betul. Jadi favorit. Nah kemudian yang lain ya ini tadi bicara pengupahan. Kemudian yang lain adalah terkait dengan program-programnya Bupati seperti kayak perumahan buat buruh ya. Nanti memang saya harus sinergi dengan Perwaskim juga nih. Tapi itu sudah masuk program prioritas untuk tahun ini jalan atau? Masuk program, apakah rencana tahun ini atau tahun depan saya belum bisa karena harus koordinasi dengan Perwaskim ya. Oh iya. Ini dengan lintas SKPD, tapi saya yakin Kepala Perwaskim welcome terkait ini karena dengan adanya perumahan ini akan meringankan beban mereka. Iya, jelas itu Pak. Karena cost informasi mahal. Dulu memang kita punya konsep terkait dengan rumah susun buat buruh. Iya, yang rusunawa itu ya. Rusunawa ya, tapi harus lebih dekat dengan area pekerjaannya ya. Karena dengan adanya rusunawa ini yang khusus buruh murah daripada kos ya. Betul. Paling mahal di lantai 1 kan kalau nggak salah 150 itu ya. Betul. Kisaran kan di situ. Nyewa rata-rata 600 700. Lebih dari 500 ribu. Itu yang nantinya akan bisa membawa harga kos-kosan itu bisa terjangkau oleh mereka dengan adanya perumahan kemudian rusunawa yang intinya adalah ini untuk kesejahteraan buruh. Ya, itu memang konsep sudah lama, ini sudah
diakomodir oleh Bupati dan beliau sangat merespon itu. Oke. Makanya dijuluki buruh mapan. Buruh mapan itu ya. Oke, Gitu. Pak, ini sebelum ngobrol jauh soal buruh mapan, sebenarnya Pak ini buat informasi juga pendengar setia Singosari FM, berapa sih Pak jumlah perusahaan dan buruh yang ada di Brebes ini? Mungkin biar masyarakat Brebes juga lebih tahu dan paham. Kalau perusahaan yang masuk catatan di WLKP itu kurang lebih kan 500 perusahaan. 500 perusahaan. Oh, itu, tapi yang besar-besar itu kurang 30-an ya, 33 ya. 35-an. 35. 35 itu perusahaan yang besar semua. Ibaratnya besar-besar. Kalau yang lain kan di menengah ke bawah kan. Iya. Artinya kayak misal kayak ada LPK itu kan juga ada karyawan kan harus dilaporkan jadi sebuah perusahaan. Tapi kan karyawannya paling 10 ke bawah itu misal itu loh. Atau kayak ada klinik ya kan. Itu kan juga harus perusahaan. Juga perusahaan kan? betul. Kurang lebih 500. Tapi yang memang besar-besar menengah ke atas itu ya 35. 35 itu ya. Itu yang memang itu bisa mengakomodir dan menyerap banyak tenaga kerja. Iya, Oke. padat karya. Ya. Itu. Untuk jumlah buruh sendiri berapa Pak ini Pak? Totalnya secara global. Secara global sekitar 40-an ribu ya. 40 ribuan ya. 40 ribuan ya, kurang lebih. Berarti udah termasuk tinggi ya Pak itu ya berarti ya dari itu segmen aja itu. Mereka masih kekurangan. Masih kekurangan ya Pak ya. Kekurangan. Jadi karena turnovernya tinggi, ya biasa mereka buruh itu kan senengnya pindah-pindah. Iya, betul. Kadang mereka latihan nang kene engko metu maring Brebes, golek gaji sing luwih gede gitu. Iya, benar. Ini saya cerita dengan para hadir kayak gitu. Oke. Nah, ini Pak mungkin bisa dijabarkan lagi dari 30-an perusahaan besar itu mereka bergerak di bidang apa saja Pak. Jadi biar nanti bisa menjadi referensi pendengar setia Singosari FM khususnya para pencari kerja Pak. Ya, jadi mereka tuh padat karya ya, satu di sepatu, satu di garmen, yang elektronik satu tuh. Berarti cuman di bidang 3 itu tapi 3 bulan besar ada yang baru tuh helm itu ya. Terus apa lagi Pak Irfan? Ada jaket juga. Oh, jaket juga ada ya. Itu garmen maksudnya. Berarti masuknya garmen, sepatu, kemudian jaket, helm tadi sama elektronik ya Pak ya berarti. Elektronik. Sablon juga ada ya Pak. Sablon, iya. Sablon kan karena itu subkonnya masing-masing perusahaan ya. Oke. Oh berarti ya sebenarnya peluang pekerjaan maksudnya untuk jenjang karir di Brebes itu sebenarnya banyak ya Pak. Banyak. Untuk fresh graduate ya. Lowongan pekerjaan banyak. Mereka butuh banyak. Cuma yang masuk itu sedikit sehingga mereka kelabakan. Ada istilah ini di Brebes ini krisis ketenagakerjaan. Perusahaan banyak. Kemudian yang masuk sedikit ya. Penganggurannya 8,3 bulan. Iya, kadang orang bingung bisa nih Iya, itu yang menjadi itu saya pelajari selama 4 tahun. Memang kendala TPT itu kita itu lebih banyak pendidikannya di SD. SD lulus penting Mas. Oh iya. Anak sing ora lulus ya? Iya banyak. Terus menurut jenengan ketika itu SD atau ora lulus, kira-kira perusahaan gelem terima apa? Wah, iya susah itu Pak. Sedangkan yang dibutuhkan perusahaan minimal lulusan apa Pak? SMA ya? SLTA berarti ya. Itu pun SMP ditolerir ya. Karena mereka mencari pekerja di Brebes susah. Nah, 50% ini otomatis kan untuk informal. Berarti memang kendalanya di situ ya Pak. Ya informal di itu itu ya. Informal kan berarti untuk buruh tani. Bahasanya serabutan lah ya. Kan. Oh gitu. Ini kalau formal kan yang tadi yang jelas-jelas sudah ada membutuhkan SMK. SLTA itu ya. Formasi jabatan banyak. Terus gaji lumayan lah. Iya betul. Kalau lembur itu mungkin 3 juta bisa bawa pulang. Wah itu di luar gaji. Di luar gaji. Luar biasa. Jadi misal gini gaji ya tunjangan sama lembur kurang lebih 3 juta lah. Ya luar biasa ya Pak. Lumayan, berarti ya itu lebih tinggi dibandingkan tetangga sebelah juga ya dari segi makanya kan mereka kalau lembur bisa penghasilannya di Brebes ya karena turahan lah. Iya. Ada lebih ya. Lumayan teman. Oke. Ya, untuk prospek kedepannya lagi Pak ini apa sih Pak upaya-upaya Dinperinaker khususnya dalam menyambut program Bupati terkait buruh mapan. Apa Pak selain tadi untuk
rencana perumahan bersubsidi untuk para buruh, apalagi Pak ini Pak? Ya, jadi kita itu ke depan insya Allah nih Mas, ada balai latihan kerja. Oh, BLK. Oh, di Brebes belum ada Pak berarti Pak? Nah itu kamu lihat sendiri situ. Ya. Itu berarti itu milik atas nama pemerintah daerah atau? Pemkab. Pemkab ya, betul ya. Nah, Ibu Bupati menyambut baik. Kemudian juga ada anggota dewan dari provinsi juga menyambut baik. Iya, oke. Mereka peduli dengan ini karena memang terkait dengan kompetensi ya. Di mana perusahaan membutuhkan karyawan tapi kompetensinya tidak sesuai. Oh gitu. SMK kita terutama SMA. Iya betul. Mereka kan saat ini kalau kuliah mungkin 10% ya. Kalau dulu mungkin 30%. Betul. Karena biaya tinggi akhirnya mereka kerja. Itu perlu dilatih. SMK mending ya, masih ada basicnya. Masih basicnya. Tapi pun kadang mereka tetap kita latih karena tidak link and match dengan yang ada di Brebes. Kita latih gratis Mas. Ini ada kita pelatih gratis. Nah itu Pak, langsung kerja. Seberapa besar optimisme atau presentasinya dengan keberadaan BLK ini yang bisa mengakomodir dan menjembatani dari para pencari kerja dengan pemberi kerja khususnya di perusahaan tadi dengan adanya BLK ini. Ya, itu bagian dari kehadiran sebuah pemerintah daerah ya, negara dalam pelayanan publik ke masyarakat ya kan. Betul. Yang selama ini belum terakomodir ya. Kita kan selama ini meminta tolongnya ke LPK tuh. Iya, kebanyakan. Dengan adanya BLK ini kita akan lebih efisien, lebih efektif dalam hal peningkatan kompetensi keahlian masing-masing dari masyarakat kita. Jadi kita tidak cuma hanya sebatas ke dalam negeri, luar negeri juga kita persiapkan dan juga sebagai entrepreneur. Dia diberikan keterampilan ya, punya keterampilan terkait dengan wirausahanya ya. Kewirausahaan lah nanti kita dorong ya dengan stakeholder yang ada ya, misalkan modal dan sebagainya, kita bantu mereka agar mereka mendapatkan modal sehingga mereka bisa berusaha. Ada 3 komponen ini di sini. Kalau BLK itu ya tadi ke luar negeri, dalam negeri dan wirausaha. Wirausaha itu ya. Ini memang tugasnya kita. Gitu, Oke, lah Pak bisa dijabarkan lebih luas lagi mungkin untuk BLK ini apa segmentasinya itu untuk pekerjaan apa saja Pak barangkali yang disiapkan untuk BLK ini? Nanti saya menyiapkan karena saya sudah diskusi dengan beberapa terutama pemerintah Kabupaten Brebes ya dan provinsi agar BLK ini workshopnya itu di luar LPK yang sudah ada. Jadi nanti ada biar nggak tabrakan ya. Ya biar nggak tabrakan. Ya satu nanti di perbengkelan. Oke. Las ya. Di khusus las berarti ya. Terus kemudian elektronik, kemudian listrik karena kita sudah ada institut. Sudah ada, iya. Kemudian bahasa. Kemudian card driver untuk yang keluar negeri, bahasa untuk keluar negeri. Oh iya. Berarti card driver sama bahasa itu yang memang khusus untuk yang pekerja migran itu ya. Migran. Jadi mereka dan itu di Undang-Undang 18 2017 memang kewajiban pemerintah daerah untuk melatih mereka secara gratis. Berarti itu memang murni difasilitasi pemerintah daerah. Iya, lah kita sudah melaksanakan itu, tapi kan tidak semua warga negara kita yang keluar negeri itu difasilitasi itu karena maaf kita terbatas ya kan. Iya, keterbatasan itu ya Pak. Yang penting kita hadir lah. Tahun ini ada sekitar 60 yang kita persiapkan, kemudian dilatih, kemudian dibayari oleh kita. Tapi kita kerjasama dengan LPK karena kita iya, betul. Itu masalah. Oh, berarti sudah ada upaya untuk menjembatani bagi para pencari kerja agar bisa lebih memudahkan dalam penyaluran tenaga kerjanya ya Pak ya. Dan nanti pun dengan adanya BLK ini ya kita akan kerjasama dengan berbagai pihak ya. Kayak teknik elektro kita sudah ngobrol-ngobrol dengan perusahaan yang ada di Batam agar nanti itu mereka bisa ngambil masyarakat Brebes bisa kerja di sana. Walaupun saat ini memang sudah ada tuh SMK di Songgom sudah ada tuh Mas. Sudah ada yang ke Batam ya dan ketua BKK-nya kan sering komunikasi dengan saya. Tapi dengan adanya BLK nanti juga akan menambah porsi ya kan. Nanti saya harus kerjasama dengan perusahaan yang ada di Batam itu. Nah ini dalam rangka ngurangi TPT. Gitu. Masalah. Siap. Nah ini mungkin bisa diceritakan lagi Pak. Ini kan efektivitas dan sejauh mana sih Pak komunikasi ini kan
karena memang LPK juga banyak. Kemudian apa tips dari Dinperinaker ini terutama untuk sekarang kan penipuan juga makin banyak. Dan di tengah apa ya, antusiasme para pencari kerja untuk mencari pekerjaan ini kan tinggi. Otomatis itu juga akan menjadi celah dan peluang bagi orang-orang oknum-oknum yang nakal bahasanya untuk mencatut. Apa Pak yang bisa diberikan tips untuk para pencari kerja agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming sing gampang golek kerjane, duitnya banyak, prosesnya mudah. Kayaknya kan nggak mungkin itu Pak. Nah itu apa Pak mungkin yang bisa disampaikan untuk para pencari kerja ini? Ya, pencari kerja itu harusnya lebih hati-hati ya. Terutama ini garda terdepan itu pemerintah desa ya. Jangan sampai pemerintah desa ini menjadi peluang mereka untuk melakukan yang ilegal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sering melakukan pembinaan-pembinaan kepada LPK ya. Iya. Kita diskusikan dengan mereka. Saya wanti-wanti agar mereka itu teman-teman baik LPK, P3MI cabang itu jangan nakal loh. Hanya karena rupiah nakal akhirnya berangkat dengan non prosedural ya betul ya, Pak ya. Ya memang pada saat itu enggak apa-apa, tapi ketika mereka di luar negeri ya, dan muncul masalah itu yang akan repot ya Pak. Itu saya akan lacak siapa nih yang bawa mereka. Itu pasti akan ketemu gitu. Saya tinggal pilih pilihan mana kamu mau ke hukum atau diselesaikan itu. Penjelasan saya gitu. Karena ini hanya ego mereka ya dikorbankan orang-orang ini yang tidak tahu. Yang tidak tahu pastinya itu. Itu saya sering menekankan mereka. Ya mungkin maaf ya, aku agak galak dengan mereka itu. Wanti-wanti dalam sebuah pertemuan kita sering melakukan pertemuan ya Mas Irfan, saya ingatkan. Kemudian ketika diingatkan nggak nuruti ya resiko. Kemarin ada yang ditangkap Polda. Itu resiko sudah saya ingatkan berulang-ulang, tapi bandel. Ya kan? Berarti sebenarnya juga sudah ada upaya pencegahan secara masif ya Pak ya. Saya tahu itu. Dinperinaker itu. Bolak-balik tak ingatan, nyusul ya. Iya benar. Kemudian di Anupol tuh ya udah itu resiko. Ya resikonya memang begitu. Cuman kan karena itu akan menjadi bom waktu. Iya betul Pak, masih banyak sekali yang kasihan memang sudah bayar banyak, kemudian ada yang berangkat, ada yang tidak, yang berangkat kemudian non prosedural, mereka tidak tahu, terlunta-lunta di negara orang, nanti lapor ke KBRI, tujuannya uang Brebes. Ya kan? Itu yang akan menjadi presiden yang buruk enak tambah ini, banyak. Oknum-oknum ini ya, maksudnya orang-orang apa tuh yang penyalur itu ya kan, kita nggak tahu apa-apa kemudian harus memulangkan mereka, tapi memang itu tugasnya kita. Iya betul. Ya, jadi antara pemerintah pusat kemudian yang KBRI yang di luar negeri sinergi agar mereka bisa pulang. Betul masuk Pak ya. Nah oke. Lanjut lagi ke tema buruh mapan Pak. Selain tadi perumahan kemudian upaya LPK dan pendampingan dengan BLK dari Dinperinaker. Apalagi Pak yang ditawarkan Pemkab Brebes melalui Dinperinaker ini untuk menggait minat para pekerja biar tidak keluar dari Brebes. Kita selalu ngomong Rutso ya, kita Rutso ke beberapa SMK agar, dan SMK itu juga mengadakan job fair. Kita juga job fair, betul. Nah, itu benar Pak, itu kayaknya lebih bagus itu. Job fair agar mereka itu wis ora samaring dindi mang Brebes betul. Para HRD itu sering komplain ke saya, si Pak Nyong wis menanamkan investasi nang ini tapi nyong golek pekerjanya sudah susah gitu. Iya, betul Pak. TPT-nya tinggi, golek karyawannya angel. Nah, nanti saya di akhir Mei ya Pak. Mengadakan job fair. Jadi kayak di perusahaan itu business matching ya. Business matching ya, betul. Antara yang mencari pekerja dan mencari penyedia kerja itu dipertemukan, sehingga mereka nanti bisa ketemu, dan saya harap di perusahaan Brebes bisa ikut serta di dalamnya. Sudah kita rumuskan sejak setelah Lebaran kemarin dengan teman-teman ya. Saya juga sudah ngomong dengan kemarin habis dari Jakarta minggu yang lalu Mas. Iya. Terkait dengan job fair ya, diarahkan dan lain sebagainya. Nah nanti kita dengan teman-teman sudah sekitar 40 perusahaan sudah siap ya. Wah bagus itu Pak. Iya, siap. Nah kayaknya itu memang solutif itu Pak. Cara satu-satunya untuk menggait. Selama ini kita nggak ada job fair. Nah, sepakat ya? Iya sepakat Pak itu makanya. Ini di eranya Bu Mita ini. Oke. Buruh mapan.
Nah, salah satu kegiatan kita ya job Untuk menarik minat para pekerja yang mengakomodir nanti itu ya. BLK, Iya, kemudian biar tetap perumahan, jalan. ya, Iya, kemudian betul juga betul. Pelatihan gratis, Yang jelas penghasilan yang kompetitif juga ya, Pak. penghasilan yang kompetitif. Nah, Ya. itu bagus itu, Pak. Masalah. Iya. Nah, oke. Lanjut lagi, Pak. Dari sisi ini mungkin upaya-upaya pendampingan selain tadi roadshow ke SLTA, kemudian ke SMK ya. SMK juga lah ini. Bagaimana Pak untuk pengawasan dan apa ya bahasanya tadi kan kita bahas buruh mapan. Nah ini sejauh mana Pak komunikasi dengan para serikat buruh yang ada di Brebes ini Pak? Ya, alhamdulillah kita komunikasinya bagus ya dan besok insya Allah ya. Iya. Dengan Mede ini mereka sengkuyung ke kantor pemerintahan terpadu ya. Oh, berarti besok ini ya May Day Besok ini ya. ya. Oke. Itu acaranya mereka dan difasilitasi oleh pemerintah. Wah, lo enak. Iya, bagus ini. Karena ini bentuk penghormatan kita melindungi mereka buruh-buruh yang ada di Brebes. Sekaligus bentuk apresiasi ya Pak ya. Bentuk apresiasi ya. Yang sebelumnya memang banyak acara-acara ya kayak seminar ya, kemudian diskusi, FGD dan sebagainya di acara Mede. Iya. Tapi insya Allah ini kita besok lebih meriah lagi ya. Kita ngowong ke teman-teman buruh, Para buruh yang ya. ada di Brebes ya. Insya Allah besok bisa banyak lah. Mulai dari jam berapa Pak di KPT nanti? Jam 6 ya Pak. Jam 6 sampai jam 12. Jam 6 sampai jam 12. Oh, ya, full setengah hari ya Pak. Iya, Oh, jadi iya, itu benar. ada senam bersama. Senam bersama mulainya. Cek kesehatan gratis. Oh, cek kesehatan gratis untuk para buruh. Iya, Wah, buruh. iya, ini bagus. Masalah bisa. ikut cek gak Oh apa-apa. iya, karena saya juga bagian dari buruh. Betul Nah, Pak. iya. Apa itu wartawan kan? Sama saya juga buruh negara. Iya, kan? betul. Itu. Oke, selain cek kesehatan gratis apa lagi Pak? Panggung gembira. Oh, panggung gembira juga. Kemudian ya. ada door prize, Oh, Bazar pembagian. IKM, Pak. bazar IKM. Oh. Ya kita wah, iya, mempertemukan mereka dengan bazar-bazar kita ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ngopi bareng dengan bupati. Wih, itu tetap ada peluang Nanti waktunya ada, itu. nanti ketua-ketua serikat akan kita bareng dengan bupati kita temukan ngobrol ya. Diskusi sharing. Diskusi ya, Pak. sharing ya. Iya, betul. Dengan Ibu Bupati dan saya sampaikan ke Ibu Bupati agar kalau mereka ketemu Bupati kan senang teman. Iya, ya pasti Pak. Jenenge buruh ketemu pejabat itu mesti senang nemen. Apalagi yang punya solusi yang baik. Foto ya kan, foto. Kan bisa nyuruh sewu, fotonya kan bisa pamer maring anggotanya. Betul. Iya. Iya. Senang teman. Oke. Dan beliau merespon, insya Allah besok bisa hadir ya. Ya, siap. Oke. Itu bagi para teman-teman serikat buruh di Kabupaten Brebes, jangan lupa ramaikan untuk peringatan May Day tanggal 1 Mei besok hari Kamis 1 Mei. 1 Mei di kantor pemerintahan terpadu Kabupaten Brebes mulai dari jam 6 dengan banyak kegiatan mulai dari senam, cek kesehatan gratis, panggung gembira, bazar IKM sampai ngopi sama Bupati nih. Nah, ini bagi teman-teman yang belum ketemu langsung sama Mbak Bupati silakan hadir langsung ya Pak ya. Yeah. Nah, itu. Nah, oke Pak, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Mas Zaki Ganda Suli Brebes. Berapa Pak UMK untuk Kabupaten Brebes tahun 2025 ini? Nah, selanjutnya adalah program Dinperinaker bekerja sama dengan SMK. Kapan Pak ini event job fair-nya tadi? Nah, monggo Pak bisa dijawab Pak Kadin. Terima kasih Mas Zaki. UMK kita tuh 2.239.000. Wah, yo dhuwur asli ya Pak. 2.239.000. Yo hanya selisih berapa ribu dok dengan tetangga ya? Coba belum kalau Iya itu tadi termasuk jenengan belum termasuk hitungan lembur sama tunjangan nih itu ya sebenarnya. BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan. Ya itu pasti Pak. Itu kan ada tanggungan dari perusahaan juga itu. Iya. Ya sebenarnya itu sangat kompetitif sekali ya berarti ya dari segi penghasilan. Nah itu Mas Zaki dan teman-teman yang lain mungkin bisa jadi pertimbangan para pencari kerja terutama yang fresh graduate tingkat SLTA. UMK kita Kabupaten Brebes 2.239 itu di tahun 2025 ini ya Pak ya. Jadi nggak usah ke luar kota lah. Luar kota itu kita mikir masih ongkos ya transport akomodasinya keluar bolak-balik. Itu ada beberapa perusahaan yang sudah antar jemput transportasi. Iya. Nah, saya lihat di Brebes juga sudah banyak itu Pak. Menghemat biaya udah. Benar.
Oke. Makan cukup lah sejuta ya. Iya, sebulan. cukup lah. Kalau apalagi kalau bareng keluarga juga lebih aman. Nah tadi Pak, untuk event Jovernya jadwal pastinya sudah ada belum Pak? Akhir Mei ini lah. Akhir Mei ini ya Sekitar berarti ya? tanggal berapa Pak? 28 ya? 28. 28 ya. Kurang lebih lah. Tanggal 28 Mas Zaki dan teman-teman Singosari FM pendengar setia. Nah ini job fairnya Kabupaten Brebes ini baru perdana akan membuka diikuti 40 perusahaan tadi ya Pak, lebih ya? Mungkin bisa lebih. Bisa lebih dari Dalam dan luar 40 negeri. perusahaan baik dalam maupun luar negeri. Nah mungkin bisa ikut memeriahkan, siap-siapin aja persyaratannya yang penting ya Pak ya. Betul. Nah ini lanjut lagi dari Mas Suhari di Brebes Pak. Apakah ada info locker pabrik buat laki-laki yang bisa diakses online? Nah, oh iya. Gimana ini Pak? Monggo. Locker itu sebenarnya kan online itu. Cuma mungkin kurang informasi aja. Jadi Iya. di websitenya Dinbrenaker ya, kayak di Instagram, di Facebook, kemudian TikTok itu kita sudah ada tuh. Oh rutin Pak sudah rutin. mempublish. Jadi untuk lowongan pekerjaan untuk laki-laki dan itu lewat email. Oh. Ya maaf, aku ngobrol sama para HRD memang kenapa mereka lewat email? Satu untuk menghindari biaya-biaya yang membebankan mereka. Betul. Iya malah lebih bagus gitu ya Pak. Karena ketika maaf ya di pintu ini Oh iya. cingi satu Iya, Iya ya. Bener. Nah itu para HRD menyiasati itu. Iya. Lobby main cepet, ya itu kan. Betul. Nek email kan langsung tanpa Email biaya. langsung tanpa biaya. Tinggal WA Pak sudah. Aku saya sudah kirim mengikuti email. situ Ya, bener. dan sudah lama. Terus yang kedua itu ada aplikasinya dari Kemenaker, Siap Kerja, buka itu. Lowongan pekerjaan banyak sekali seluruh Indonesia. Di Siap Kerja itu berarti secara nasional bisa diakses secara online. Makaryo juga ada nasional. Itu banyak sekali lowongan-lowongan pekerjaan dari kompetensinya yang bersangkutan, kemudian jabatannya apa saja. Itu bisa dilihat. Jadi jangan pesimis. Kadang kan ngomong laki-laki nyambut gawene angel. Bisa asal kamu itu tidak harus matok di Brebes itu. Di Jawa Tengah banyak. Banyak, betul. Seluruh Indonesia juga banyak. Banyak lowongan pekerjaan, jangan pesimis. Cuma kadang ya ini contoh ya, Mas ya. Ada beberapa HRD yang cerita ke saya ketika anak laki-laki ini masuk 3 hari metu, 2 minggu metu. Aduh, tidak kuat dengan tekanan. Iya, gitu. Mentalnya berarti ya Pak ya. Nah, saya harus ngomong ke para ketua BKK ya. BKK itu Bursa Kerja Khusus yang ada di SMK. Di SLTA agar anak-anak itu dilatih mental. Agar apa? Jangan dilatih keterampilan saja. Agar apa? Ketika mereka bekerja di perusahaan itu sudah siap. Jadi tidak hanya keterampilan yang dimiliki tapi mentalnya juga harus siap. Ya, betul. Ini ada satu contohnya kemarin ya Pak Kabid ya. Dia laporan kita di PHK di perusahaan Allah. Alasannya macam-macam. Ternyata apa? Dia sering di SP1. Angkatnya sering telat. Aduh, padahal tidak timbul dari ketidakdisiplinannya sendiri. Iya, padahal pekerjaannya dia bagus. Dari skill sebenarnya sudah bagus. Bagus sekali, cuma apa disiplinnya. Lo kan perusahaan mentolir hal itu. Iya, ya jelas tidak bisa Pak. Perusahaan profesional, mereka bayarnya juga profesional. Ada cerita lagi nih. Cerita lagi Mas Farhan. Di perusahaan tersebut 7:30 kan masuk. Iya, betul. 12 istirahat. Jam 1 masuk lagi ya? Masuk lagi ya. Ini ada karyawan laki-laki nih. Tidur sampai jam 3. Buset. Ada langsung di PHK. Luar biasa Nyata itu. Sekali. Nah ini kisah-kisah ya. Makanya saya sering menekankan ke laki-laki ya di beberapa momen. Agar kalian itu menyelesaikan kondisi disiplinnya di perusahaan. Jangan sampai kamu yang di sekolah ya mungkin guru nggak begitu sama kamu, kamu laleh, kemudian nang perusahaan orang bisa menyelesaikan. Nah, perusahaan nggak ada tolerir. Oh iya benar ya. Benar. Itu ya. Nah, gue masalah. Itu berarti mental kisah-kisah menarik yang di perusahaan ya. Iya benar. Banyak cerita lah. Berarti mentalnya ini juga yang paling sering menjadi PR ya Pak ya, yang masih menjadi kendala itu ya. Oke. Sebelum lanjut, asik sekali ini Pak diskusinya soal rencana buruh mapan dan proyeksi untuk hari May Day besok. Sebelum kita lanjut, kita break sebentar Pak. Ya nanti sambung lagi di Moci bareng karo Wane dengan tema buruh mapan. Yang terbaik
kami sajikan. Ayo menabung dan simpanlah uang Anda di Perumda BPR Bank Brebes. Kami menawarkan pilihan jenis tabungan sesuai kebutuhan Anda. Tabungan Citra diperuntukkan untuk penabung perorangan atau badan usaha atau yayasan. Cukup Rp50.000. Anda berhak menjadi nasabah tabungan Citra dengan suku bunga jelas, aman, pengambilan bisa setiap saat, dan khusus pedagang kecil disediakan fasilitas tabungan kaleng. Deposito Citra berlaku untuk perorangan, yayasan, atau perusahaan. Simpanan minimal Rp1 juta dengan keuntungan deposito lebih besar dari bank umum. Deposito bisa dijadikan agunan kredit, jaminan uang aman, tabungan simpel khusus untuk pelajar. Hanya dengan setoran pertama Rp5.000, bebas biaya administrasi bulanan dan biaya ganti buku tabungan. Tabunganku hanya dengan setoran pertama Rp10.000 dan bebas biaya administrasi. Dan bagi Anda yang ingin punya simpanan masa depan, kami menyediakan tabungan Simade. Hubungi segera Perumda BPR Bank Brebes, Kantor Kas Ketanggungan, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 109, Ketanggungan. Kantor Kas Bumiayu, Jalan Pangeran Diponegoro, RT 03, RW 04, Duku Turi, Bumiayu, Brebes. Kantor Kas Banjaratma, Komplek Kios Pasar Banjaratma. Kantor Kas Jatibarang, Jalan Raya Janegara Jatibarang. Kantor Kas Bulakamba, Komplek Pasar Bulakamba. Kantor Kas Tonjong, Jalan Raya Tonjong, Brebes. Dan kantor pusat, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 149, Brebes. Perumda BPR Bank Brebes, bersama membangun daerah. Perusahaan Daerah Air Minum Brebes siap melayani pelanggan di gangguan 24 jam. Juga melayani pembayaran rekening air pada jam 7 pagi sampai dengan 2 siang setiap jam kerja. Dan kini kami juga melayani pelanggan melalui mobil patroli atau mobil keliling Perusahaan Daerah Air Minum Brebes dengan pelayanan pembayaran rekening air secara online dan pengaduan masalah gangguan air. Perusahaan Daerah Air Minum Brebes, kepuasan pelanggan kami utamakan. Oke, celana nggo ayah, Miki, mama sing center fashion. Waduh, ngertinan mama. Celanane kayong apik bahane, modele, lah, jos. Ya iyalah, sentral. Barang oke, model kekinian. Ya, Central Fashion Store Brebes hadir dengan konsep baru, lebih stylish, dengan suasana baru, bikin lebih nyaman. Harga terjangkau. Central Fashion Store menyediakan celana pria dan wanita, busana muslim, baju anak-anak, kaos, sepatu, sandal, dan lain-lain. Central Fashion Store menyediakan barang bermerek dan berkualitas, model up to date, trendy, dan stylish. Segera kunjungi Central Fashion Store, Jalan Pangeran Diponegoro atau sebelah utara, perempatan lampu merah, Pasar Induk Brebes. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Changjiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi, dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya, dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medical yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Changjiang TCM, praktek setiap hari, mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali Jumat libur. Terapi gurah mata Changjiang TCM beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Procot, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Patokannya seberang Kantor Pengadilan Negeri 1
1B Selawi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878 7979 6999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Anda mengalami batuk bercampur darah, batuk lebih dari 2 minggu atau lebih, demam hilang timbul, mudah lelah, keringat malam tanpa aktivitas, dan berat badan turun tanpa sebab. Itu adalah tanda gejala TBC atau tuberkulosis. Adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini bisa disembuhkan. Periksakanlah diri Anda ke Klinik Pengobatan Paru dan Kusta, Kabupaten Brebes, di Jalan Sultan Agung, nomor 73 Brebes. Telepon 0283 617 6418. Melayani pengobatan paru dan kusta hari Senin sampai dengan Kamis pukul 8 sampai dengan 12 siang, hari Jumat pukul 8 sampai dengan 10, dan hari Sabtu dan Minggu libur. Cegahlah penularan TBC dengan imunisasi BCG saat bayi, tutup mulut saat batuk, pisahkan barang-barang yang digunakan penderita, dan makanan harus tinggi karbohidrat dan protein. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Klinik Pengobatan Paru dan Kusta, Kabupaten Brebes. Jaluk duit bu sing akeh. Bocah, kikir duit baik. Duit sabune pan go nabung. Soale nabung nang Bank Brebes oleh undian berhadiah. Kan Ratna duit tabungan simpel. Lah, bener kue. Si bocah ya latihan nabung. Tambah ibu, sangune Ratna. Mene Pak. Ibu ya sangune tambahi. Sekolah ben saldo nang tabunganku Bank Brebes oli akeh. Siap Bu, siapa ngerti oli hadiah. Gebiar undian tabungan berhadiah datang lagi dari BPR Bank Brebes. Disediakan 2 lemari es Polytron, 2 mesin cuci, 2 TV LED, 2 sepeda gunung, dan hadiah 1 mobil all new Daihatsu Ayla. Produk tabungan yang diikutkan adalah tabungan Citra dan tabunganku. Untuk saldo, minimal tabungan 500.000 setiap bulan, dan setiap kelipatan 100.000 mendapat 1 poin undian. Masih ada lagi gebiar tabungan berhadiah dari Perumda BPR Bank Brebes. Simple atau simpanan pelajar. Disediakan hadiah 5 unit sepeda Polygon, 1 unit sepeda Polygon Lovina, dan 1 buah laptop. Saldo minimal 100.000 setiap bulannya, dan kelipatan 25.000 mendapat 1 poin undian. Masing-masing produk Simple, tabungan Citra, dan tabunganku akan diundi bulan Oktober 2025. Ayo, tingkatkan terus saldonya dan raih hadiahnya. Perumda BPR Bank Brebes, Kantor Pusat, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 149 Brebes, Kantor Kas Banjaratma, Komplek Kios Pasar Banjaratma, Kantor Kas Bulakamba, Jalan Raya Pantura Bulakamba, depan Balai Desa Bulakamba, Kantor Kas Ketanggungan, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 109 Ketanggungan, Kantor Kas Jatibarang, Jalan Raya Janegara Jatibarang, Kantor Kas Bumiayu, Jalan Pangeran Diponegoro, RT 03, RW 04, Dukuturi, Bumiayu. Perumda BPR Bank Brebes, bersama membangun daerah. Waduh, sumringan nemen sih Pak. Pan maringan di sampean. Pan plesir Pak. Ibu melu. Siapa sih pan plesir Bu? Wong bapak pan maring PT BPR BKK Jateng Cabang Brebes. Pamaring di Pak. PT BPR BKK Jateng Cabang Brebes. Iya Bu, pan kredit nggo nambahi modal usahane dewek. Ya sisan karo nabung nggo bocah sekolah kuwe Bu. Lah, bisa kredit karo nabung nggo bocah sekolah ya Pak ya? Salah Bu. Produk-produk nang PT BPR BKK Jateng kan komplit. Produk simpanan anak, kredit ya anak, bayar tagihan ya anak kabeh. Wah, praktis lan gampang nemen ya Pak. BPR BKK Jateng melayani kredit KMB, kredit umum, KUB, kredit sinden, kredit joglo, kredit PKK Koperasi, kredit PKK Bumdes, kredit kolektif karyawan, kredit PKK Bahari, dan kredit PKK Argo. Juga melayani Tamades,
tabungan siswa, TAWA, tanpa biaya administrasi untuk pelajar dan juga deposito. Simpanan dijamin LPS. Jangan lupa juga download aplikasi Kris, layanan keuangan digital yang memudahkan berbagai macam pembayaran tagihan Anda. Transfer bank, PLN, PDAM, Telkom, dan IndiHome, BPJS, TV kabel, tiket pesawat dan kereta api, pulsa dan kuota, pajak kendaraan, pajak daerah dan asuransi. Datang langsung ke kantor kas terdekat tempat Anda. Losari, Tanjung, Jatibarang, Wanasari, Salem, Tonjong, Ketanggungan, Kersana, Paguyangan, Larangan, Bantar Kawung, dan Songgo. PT BPR BKK Jateng Cabang Brebes, Perseroda, milik pemerintah provinsi dan kabupaten, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 149 Brebes, depan Stasiun Brebes. BPR BKK Jateng, membangun daerah, memahami budaya lokal. Yang terbaik kami sajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam suaranya belum ada kegiatan betul. Udah. Suara moci bareng wani di kantor Dinperinaker nggih. Dengan masih dengan Pak Kadin, Pak Eko sama Pak Kabid, Pak Irfan nggih. Itu untuk bahasa selanjutnya ini kan banyak menjelang hari May Day ya Pak, besok ya Pak ya. Ini kan pasti para teman-teman buruh kan pasti punya kegiatan lah. Kalau untuk di Brebes sendiri gimana Pak untuk rencana besok itu? Teman-teman buruh itu berkegiatan apa? Mungkin ada fasilitasi dari pemerintah untuk mereka lah dalam berkegiatan itu apa? Ya, terima kasih. Ini memang ada beberapa serikat ya yang mengadakan kegiatan sendiri. Contohnya kumpul di GBK Jakarta, kemudian ada yang mengadakan olahraga sendiri di perusahaannya ya. Kemudian kita sebagai pemerintah juga hadir ya Mas Nugroho. Besok kita mengadakan acara memperingati Harinya Buruh Internasional ini. Dan kita sudah mengundang semua stakeholder ya, baik pemerintah maupun Apindo, kemudian ketua-ketua serikat untuk sengkuyung bareng-bareng kita memperingati Hari Buruh Internasional. Dan ini memang kita peduli terhadap Hari Buruh ya, karena ini memang tugasnya dari dinas kami, Perindustrian dan Tenaga Kerja. Nah, besok itu acaranya ya jam 6 pagi kita kumpul ya, kemudian kita senam bersama ya. Setelah senam bersama ya, kemudian bersama Ibu Bupati juga hadir ya, insya Allah. Beliau kemarin berkenan hadir, ya, kemudian panggung gembira, kemudian ada door prize ya, basar ya, kemudian ada pelepasan burung juga ya, yang Ibu Bupati inginkan ya. Ini insya Allah meriah besok Mas. Kemudian tidak kalah penting itu ada ngopi bareng dengan Ibu Bupati. Jadi nanti perwakilan dari serikat ya, ketua-ketua serikat, kita diskusi bersama dengan Ibu Bupati untuk menyampaikan atau membahas masalah-masalah hubungan industrial ya antara pemerintah, pengusaha dan buruh. Itu terbuka untuk umum semua buruh? Boleh, silakan. Nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Masyarakat umum mau ikut ya nggak apa-apa. Masih pengen lihat? Iya, nggak apa-apa ikut itu. Di situ kan ibaratnya sekarang sudah jadi pusat publik ya. Kadang untuk sepeda jalan kaki di situ kan ya, jalan sehat ya kan, nggak masalah, tidak harus dari itu ya, dan ikut meramaikan kegiatan apa tuh buruh, karena ini memang kita open ya terkait dengan media itu Mas Nugroho. Jadi mungkin insya Allah Bupati hadir berarti ya? Insya Allah hadir. Jadi barangkali teman-teman buruh mau menyampaikan ke Bupati kan bisa kan, ini bisa. Momen yang tepat ya. Kita sediakan waktu dengan kesibukan beliau yang sangat padat sekali ya. Ketemu dengan Ibu Bupati ya, nanti foto bersama ya. Itu sebuah kebanggaan dengan teman-teman bisa foto sama Bupati gitu. Mas Nugroho. Bisa ngobrol bareng itu ya. Iya, ngobrol, bisa diskusi bareng. Curhat ya Pak. Dan Ibu Bupati kalau diskusi enak sekali memang. Wawasannya luas itu. Iya Pak, ini ada
dua pertanyaan dari pendengar Pak ini. Yang pertama dari Jailani di Wanasari Brebes ini menanyakan apa saja persyaratannya untuk dipilih atau lolos didatangi langsung Din Perinaker ke rumah dan dapat persegi mendapatkan pekerjaan di PT, apalagi bagi seorang pria bisa dikatakan sulit kesempatan bekerja di PT Maturnuwun. Terus yang kedua dari Friska di Kersana, untuk peserta pelatihan atau kursus penjahit merias itu diselenggarakan oleh Din Perinaker mendapatkan keuntungan seperti sertifikat dan langsung dijamin disalurkan ke tempat pekerjaan atau tidak. Nah, mungkin itu dulu Pak, ada dua pertanyaan dari tadi yang Jailani gimana? Tanya soal apa? Persyaratan ya. Persyaratan untuk dipilih atau lolos didatangi langsung oleh Din Perinaker ke rumah. Jadi gini. Itu ada program. Itu enggak ada kayak gitu ya. Jadi gini, yang namanya lowongan pekerjaan ya, kemudian pelatihan itu kan kita sudah nyampaikan di media sosialnya kita ya. Ada Facebook, kemudian ada Instagram, kemudian TikTok. Itu juga ketika mau masuk daftar pun kita pakai Bitly atau barcode ya, agar mereka bisa masuk gitu ya. Langsung ke websitenya kami itu. Jadi pakai teknologi. Kita tidak usah ke. Maksudnya dari rumah itu bisa daftar dari rumah. Gitu kan maksudnya. Iya. Maksudnya lewat barcode atau lewat link. Jadi kita nggak usah datang ke mereka. Masa nyun sewu jumlah penduduk kita 2.000, masa pan didatangi siji kan? Dengan kemajuan teknologi, digitalisasi terkait dengan tenaga kerja sudah kita lakukan gitu. Terus gini. Tadi sudah saya sampaikan juga, itu kan ada aplikasi Siap Kerja, Makaryo, Yungasablur itu untuk membantu mereka. Cuma memang mungkin keterbatasan sosialisasi kami sehingga mereka mungkin belum tahu aja. Mungkin di sini dengan cara dari Moci Bareng Karo Wani, saya yakin masyarakat harus tahu ini karena ini kan seluruh Kabupaten Brebes ya disiarkan ya di Facebook dan sebagainya. Coba dilihat di Siap Kerja, Makaryo itu banyak lowongan-lowongan pekerja yang memang sekarang menggunakan teknologi. Tidak harus datang ke perusahaan. Tidak harus bawa berkas gitu. Tidak harus contohnya ini ponakan saya nih. Ya, kemarin resign di Evertech. Dia daftar di Semarang. Pakai aplikasi. Iya. Job Street ya. Job Street. Wawancaranya pakai apa coba? Zoom meeting, nggak usah ke Semarang. Efektif, ya kan? Orang saya tekan Semarang. Jadi memang bagus ini ya. Ada perubahan paradigma ya terkait dengan proses rekrutmen yang di Facebook saya dikritisi juga. Wah, maaf Anda itu ketinggalan. Tidak tahu terkait dengan progres rekrutmen di Perinaker. Tak jelaskan nih. Sebenarnya sudah berteknologi. Teman-teman itu HRD sudah saya dorong agar menggunakan fasilitas-fasilitas medsos yang menurut saya lebih efisien dan lebih efektif dan lebih murah. Dan sudah saya lakukan di sini gitu ya kan. Mereka nggak usah datang ke pos penjagaan ya, sing tadi saya sampaikan kudu ngamplopi dan sebagainya. Sekarang kan bisa nganggo teknologi bisa. Itu Mas Dok ya. Kemudian Makaryo lowongan pekerjaan banyak, tinggal pilih itu. Tinggal kalau di perusahaan itu kan ini terkait dengan kompetensi keahlian nih. Keahlian kamu itu apa? Bukan sebatas SMA, SMK, sarjana enggak. Tapi keahlian kamu itu apa? Pengalamannya apa? Nah, makanya kalau di SMK orang masalah udah telah ya. Yang masalah kan nanti SMA karo perguruan tinggi. Makanya saya menekankan ke mahasiswa kalau bisa ketika kalian kuliah itu magang ketika liburan ya. Belajar di perusahaan-perusahaan ya. Bagaimana cara kerja sebagai akuntan ya, HRD ya, PIC itu ya. Itu penting. Jadi apa? Ketika lulus mereka itu sudah diterima oleh perusahaan. Oh iya kan bisa wis yang ora sang ngajari. Ya wis paham. Langsung kerja. SOP ngurusi TKA, maring imigrasi, maring Perinaker, aplikasi wis paham. Belum yang lain-lainnya BLKP. Wah, banyak sekali Mas di sini. Ya, nyong be patang tonang ini be ilmunya isi kurang wis. Isi kurang akeh. Isi kurang akeh. Ternyata masih ada joper ya. Ini saya mau menjelaskan joper. Ternyata saya harus minta izin ke Kemenaker dan sebagainya. Ya kan baru dapat ilmu lagi. Nanti belum ke Kementerian P2MI. Provinsi juga ya? Iya provinsi. Memang saya harus sering diskusi dengan mereka sehingga ilmu saya bertambah gitu.
Itu Mas Sugro. Sponsor ya. Sponsor. Iya kan di sini kan ada sponsornya sih. Untuk mendukung acara job fair ya. Jadi itu acara kita besok ya terus. Job fair pernah nggak Pak? Itu zamannya Pak Zainuddin kurang lebih 2019. Udah lama ya? 2017 mungkin. Ya, udah lama ya. Udah lama, setelah itu blank nggak ada. Nah ini. Jadi ya mungkin nanti job fair itu tidak boleh bawa berkas, tapi ada barcode di sini. Barcode, iya. Jadi betul. orang masuk, no berkas, tinggal. Itu pakai barcode. Teknologi. Teknologi, nggak harus bawa paperless ya Pak. Dan itu yang pertama kualitas mereka di kompetensinya. Iya, kan juga. Terus ada orang dalam yang nggak bisa Mas. Kualitas mereka asli itu. Ya. Kemudian tadi masih nyambung pertanyaan Pak. Soal laki-laki Pak kerja di PT. Nah, itu selalu menjadi debatable ya. Jadi gini. Ini kenapa laki-laki ini porsinya lebih sedikit daripada wanita. Jadi memang banyak kasus-kasus ya. Kalau wanita memang punya kelebihan ya. Rajin, ya disiplin dan sebagainya. Kalau laki-laki ini memang banyak faktor ini. Karena saya diskusi dengan para HRD, satu itu disiplin, Mas. Disiplin tadi saya sudah sampaikan ke Mas Nugroho, ya, Mas Falak. Tekannya telat, ya, istirahat turu, ya kan. Terus merokok. Nah, lingkungan perusahaan ya. Lingkungan perusahaan itu kan nggak boleh. Nggak boleh ya. Kadang teman-teman HRD kalau merokok itu keluar di parkiran itu ya. Iya. Aduh dari ruangan. Pohon lah biasanya. Parkiran ya kan. Nanti masuk lagi gitu. Itu contoh ya, belum berorganisasi ya kan. Berorganisasi kan berarti yang ora rapat kan demo. Nah, ini mengurangi produksinya perusahaan ini akhirnya. Maksudnya merugikan ya. Merugikan. Lah, saya sering menekankan ke anak-anak ini ya yang di SMK ya, karena saya sering rusuk ke mereka, kemudian kemarin pas pelatihan, agar yang laki-laki itu Anda itu mempertahankan, tunjukkan etos kerja kamu, effortnya kamu. Ya jangan sampai diganyami ngajak gelut pimpinan. Iya. Anak itu Mas, diganyami baper ya ngajak gelut ya kan. Kayak ini kan mesti cerita ke saya ya kan. Oh banyak gitu. Nah terus Anda itu berproses, ini fresh graduate ya. Gini terus naik gitu kan. Dari sini Anda mungkin masih sebatas produksi ya. Nanti ladder ya, naik lagi sekolah lagi dan sebagainya. Dan itu ada beberapa contoh teman-teman yang tadinya itu di produksi sekarang jadi manajer ada. Ada yang cleaning service sekarang ya, sekarang jadi manajer top manajer ya kan. Yang di produksi dia sudah manajer HRD ya kan. Jadi tidak instan langsung ujuk-ujuk manajer enggak. Mereka dari bawah dulu. Tapi kan kompetensinya ditingkatkan, kemudian kuliah lagi ya kan. Nah itu, tak kasih contoh-contoh itu. Ini kemarin saya ngomong sama yang laki-laki. Jadi begitu Mas. Kita tidak bisa menyalahkan perusahaan karena memang ada berbagai permasalahan. Kemudian kedua, kita juga tidak bisa ngomong harus penduduk lokal nih. Ya. Karena ketika kita ngomong bikin regulasi penduduk lokal diutamakan, kita bisa collab. Kekurangan sudah ya. Kekurangan. Misal tagawe 70% penduduk lokal. Pak Ekon jamin 70% ke bisa menyediakan tenaga kerja. Padahal posisi kita tuh 50% kan SD ke bawah. Iya. Pendidikan. Nggak bisa gitu. Akhirnya oh iya benar. Terus melanggar undang-undang dasar bahwa itu kan semua hak warga negara untuk bekerja di seluruh Indonesia maupun luar negeri, ya kan, konvensi internasional. Kalau kita membatasi itu, nggak boleh. Aturan wis tak masukkan Mas di Perda, tapi sama profesi sama Kemenaker ini loh, permasalahan adalah diskriminasi. Kita nggak boleh terkait dengan pembatasan bekerja, karena semua warga negara itu boleh bekerja di mana saja. Kemudian saya ngatur lagi nih. 30 laki-laki, 70% wanita. Kemudian investor mau masuk, lah aturan kayak gue, wah harus istilah. Sirki siapa? Pemerintah ya. Pemerintah kan, karena dengan adanya investor, ini kan ekonomi ya PDRB di Kabupaten Brebes itu akan naik. Satu perusahaan itu bisa gaji sekitar 8 juta miliar ya. Perputaran uangnya itu di situ banyak Mas, anak kantin, anak transportasi, ya apalagi itu ya, banyak sekali lah. Terus belanja mereka, ini kan pertumbuhan ekonomi di Brebes tinggi ya, lebih tinggi daripada nasional loh Brebes, itu PDRB-nya tuh.
Karena memang sudah banyak industri-industri yang ada di Kabupaten Brebes. Nah, Perinaker menyokong itu terkait dengan PDRB. Salah satunya di sini. Karena ada tenaga kerja, kemudian industri suplainya juga banyak ya kan. Itu Mas Nugroho. Jadi ketika kritikan laki-laki, sebenarnya saya kembalikan lagi ke yang bersangkutan. Effort kerja, mental, disiplin itu harus dikembalikan. Aja maning ki Mas ya. Contoh ada saudara minta tolong laki-laki nih. Baru pelatihan masuk menjahit. Lah dani nyong pelatihannya menjahit. Kabur harus itu. Nyong donge wong lanang aja menjahit toh. Nah kan ini salah satu contoh nganyang ya kan. Kabur mari Jakarta. Ya udahlah, yang penting aku berusaha untuk membantu ya biar dia ditingkatkan kompetensi kemudian masuk ke perusahaan. Ya memang sih kalau pandangan terkait laki-laki dan perempuan sih mungkin sekarang udah nggak terlalu ya udah kesetaraan gender sih soal apalagi soal pekerja kan mungkin sudah umum kalau memang wanita juga bekerja gitu. Jadinya ya memang hanya karena budaya mungkin ya. Iya. Tapi ya memang sudah ada beberapa perusahaan yang sudah merekrut laki-laki kok. Ada yang 50-50 sudah ada itu. Ada ya? Iya, Jawe, Evertech ya, Big, terus TSA ya. TSA juga banyak yang laki-laki. Sudah banyak laki-laki. Ya tergantung mereka gitu. Artinya tunjukkan effortnya kalian yang laki-laki ya, bahwa laki-laki juga berkualitas. Iya. Ya aja sampai makate telat. Donge kerja turu ya kan. Orang disiplin dong. Ngerokok ya kan. Nah, susah kan. Nah, nyong sebagai kepala dinas kan sering marketing lah. Kita lo ngisi ngelalang-lalang ki aja nganggur, nyong izin. Masa pengangguran akan teman. Dan yang paling besar kan yang laki-laki. Iya. Dari 8,30% itu 60.000 sekian itu laki-laki, 35.000 wanita. Yang paling banyak laki-laki. Ini fenomenanya gitu. Wanita nganggur itu biasa ya. Laki-laki sih. Iya, laki-laki nganggur kan. Luar biasa kan. Nah, harus mindsetnya harus berubah. Kita sudah sebagai kabupaten industri, ya harapan saya ada transformasi dari pertanian ke industri. Jadi teman-teman yang khususnya laki-laki harus berubah mental. Jangan wis biasa sekolah, mungkin sekolah ilmu ya, mencari ilmu, kemudian ke pekerjaan yang lebih kompetensi ya, disiplinnya tingkat tinggi ya, tepat waktu ya, dan lain sebagainya ya, kita harus menyelesaikan. Ini tugas saya dengan Dinas Pendidikan nih ya. Saya sering terutama Dinas Pendidikan provinsi nih, karena mereka yang membidangi ya itu ya. Membidangi ya, menelurkan ya. Karena 11.000 orang itu lulusan mereka. Otomatis kalau wong Brebes 11.000 ya masuk ke industri wis cukup Mas. Mereka enggak gelayaran kemana-mana nih. Mereka tuh industri ya, nyari ke Kabupaten Tegal dan lain sebagainya. Itu udah cukup. Ya, permasalahannya kan bocah 11.000 kuwi karo bisa diarahkan mari Brebes kabeh ya. Anak sing pengen nang Brebes, sing paling Australia. Ya. Itu mending ada yang masih waktu tunggu karena usianya masih 17 tahun. Karena nggak boleh ya. Nggak boleh, itu masih anak. Nanti perusahaan kena pidana kan. Iya. Mempekerjakan anak di bawah umur itu. Jadi nunggu setahun. Ya. Nah, itu harusnya tugas kita adalah melatih mereka peningkatan kompetensi ya dari bahasa dan sebagainya. Memang harus sama SMA SMK nih. Harus ada porsi lebih untuk pembiayaan ini. Gitu Mas Bro. Yang satu Pak tadi Pak terkait pelatihan kerja mungkin tahun ini di Perinaker ada? Ada. Yang sudah jalan atau belum jalan? Sudah jalan, sudah 2 gelombang ini. Nanti ada lagi. Biasanya lihat di Instagram kami ya. Informasinya di situ ya? Iya, Facebook, kemudian di TikTok ada itu. Di-update lah, jangan ketinggalan. Di situ daftarnya kan lewat aplikasi tersebut ya. Makanya diikuti ya? Diikuti ya. Lowongan kerja dan sebagainya ya, diikuti. Karena teman-teman saya yang di teknis PPID ini aktif itu. Sedikit Pak terkait perkembangan buruh migran Pak. Di Brebes gimana Pak ini tahun-tahun mungkin ya 2025 ini dari awal tahun sampai saat ini sudah ada yang berangkat? Oh kalau berangkat pasti karena itu persiapan kan dari tahun kemarin ya. Buruh migran itu kan tidak bain-bain ya. Mereka itu harus paling enggak 1 tahun lah itu. Dilatih dari bahasa, keterampilannya ya, yang dibutuhkan di luar negeri ya.
Kemudian proses, karena memang ini prosedural ya. Jadi kita menyiapkan mereka sesuai kebutuhan yang ada di luar negeri. Bahasa, kemudian database-nya mereka ya. Kemudian dimasukkan ke database-nya tingkat nasional ya, di siap kerja juga itu ya. Kemudian ada itu yang di P2MI ya, ada lagi itu. Jadi rapi nih Mas. Jadi mereka kalau ada apa-apa itu terlindungi Mas. Beda ini ngomong di sini ya. Sosialisasi beda ketika mereka ilegal. Yang mereka berangkat ilegal, udah di sana itu dipermainkan oleh majikan, pasti itu. Karena aku ngobrol dengan beberapa ini ya. Tapi kalau itu Pak yang lewat kayak biru istilahnya kayak P3MI. Bukan penyalur itu loh. Iya P3MI. P3MI itu. Ya, kalau dulu kan PT itu Pak. PJTKI kan. Dulu sekarang namanya P3MI. P3MI ya. Perusahaan penempatan pekerja migran. Nah, itu yang kadang kan tidak melaporkan ke pemerintah. Dia pokoknya pasrah sama penyalurnya itu untuk keberangkatan sampai sana. Nah, itu kan mereka nggak lapor ke sini Pak. Itu juga bahaya nggak sih kayak gitu? Itu tapi mungkin rata-rata ABK ya kalau gitu ya. ABK ya. Tapi kalau yang benar ya, kadang maaf ya di dalam P3MI sendiri juga ada oknum ya. Harusnya mereka karena sudah itu resmi ya ke kitanya juga resmi. Nah itu biasanya mereka ya resmi sih Mas. Karena untuk yang nggak resmi mereka nggak berani itu. Pasti apalagi maaf ya, saya memang dengan mereka galak itu. Jangan sampai warga Brebes itu terbengkalai ya, artinya dikorbankan untuk kepentingan mereka. Ya memang ada beberapa, maaf ya, kadang ada yang oknum itu ya, oknum P3MI mengatasnamakan P3MI-nya, dia menempatkan ilegal, ada. Tapi kan kita sudah mengingatkan, kamu kalau nggak diulangi lagi, ya udah, apa boleh buat, kamu tak laporkan gitu. Tapi kita sering ingatkan ya, berubah ya, sedikit demi sedikit berubah. Iya, makanya harus masyarakat tuh memang harus tahu dulu ya prosesnya ya. Betul, harusnya kalau memang ini melalui dinas berarti resmi wis. Iya, saya tahu dulu. Mekanisme yang harus ditempuh kan untuk mendaftar biar bisa. Kalau nggak melalui dinas, wah kon wis ilegal. Lah nanti di luar negeri kasihan. Untuk sampai saat ini sudah ada laporan Pak yang terkait mungkin BMI, mungkin katakanlah ilegal lah, yang dari Brebes itu ke Kamboja, kan yang rame nih ke Kamboja. Kemudian ya Kamboja aja deh yang di Aceh itu ada nggak Pak? Brebes belum ada. Belum ada ya? Ada nggak Pak? Kamboja, nggak ada ya? Nggak ada ya? Dulu tahun berapa itu ya? Masih Bu Agnes 2022. Ada yang ke Kamboja, sarjana Mas. Terus nangana terlunta-lunta ya, karena nggak sesuai dengan passionnya ya. Masalah kuisi ya, judi sih, judul dia pulang minta dipulangkan, terus ya akhirnya dia pulang sendiri sih, biaya sendiri gitu ya. Karena merasa dia yang salah kan akhirnya pulang sendiri, biaya sendiri. Tapi dia kerja di Jakarta, ada itu dulu, ada 2 orang. Iya makanya. Ya, kan ternyata sekarang banyak gitu loh. Sekarang udah nggak ada. Nggak ada. Kalau kebanyakan masih ABK Brebes Pak. Untuk buruh migran. Maksudnya ya yang keluar gitu. Yang keluar ABK terus informal lah ya. Informal ya. Kayak merawat lansia ya kan. Itu tujuannya mana Pak? Jerman atau Korea? Bukan. Korea. Taiwan. Taiwan juga. Taiwan. ABK juga Taiwan, Hongkong. Korea juga ada sih yang ABK juga sih. ABK juga ya. Tapi kalau yang skill Pak yang bukan informal ada nggak? Ada. Misalkan tukang las kan ikutnya apa sih? Workgiver ya, itu di Korea banyak itu. Iya, tukang las itu formal ya, bukan informal. Formal itu. Formal ya. Keterampilan khusus. Karena itu. Skill sih ya itu. Mahal itu 35 juta di sana. Iya. Korea 30-an lah. Tapi lebih enak Australia. Nah? Petik buah. Iya sih. Tapi harus resmi loh, harus resmi. Ya, resmi ya. Iya, kalau nggak resmi baik. Itu yang season pun kadang saya masih mikir ya. Saya dengan hanya waktu 6 bulan, keuntungan buat si pekerja ini apa? Ya, artinya apa? Dia paling nggak bisa bawa uang banyak ke Indonesia gitu loh kan. Jangan sampai dia keluar, maaf ya, kadang kan keluar 100 juta, 190. Nyong orang gelem kayak gitu, jangan. Kalau gratis, yang butuh kan sana ya kan? Iya, sana ya. Kalau bisa gratis gitu loh. Ya artinya semua difasilitasi oleh yang butuh itu. Nah itu kadang yang menurut saya nggak ketemu di situ.
kecuali memang benar-benar gratis, cuman untuk transportasi berangkat sendiri semua. Ya. Tapi kalau sekarang udah dijemput sama agennya sih, agennya. Nah, sekarang kadang wis kecalo sih kena calo. Lah kowe maksud aku kowe. Masih kena calo. Kowe masalahnya nang kono kowe. Ya orang ngerti ya sing penting nyong kerja nang luar negeri bayaran akeh, tapi kadang bayarannya akeh tapi pengeluarannya akeh itu. Yang saya sangat sayangkan di situ ya. Kita berusaha agar seminimal mungkin dulu. Ya kayak Jepang kemarin saya ngontak orang Indonesia, bocah Tegal. Saya sampaikan, aku ki wis ngelatih bocah-bocah loh, bocah miskin, ya kan. Dia ternyuh ya. Wis Bang nyontak dia sebagai penyalur juga di sana sih ya, kayak sekalian ya sekalian. Iya, engko tak bantu ki belum komunikasi lagi sih. Saya membantu mereka yang miskin-miskin biar terangkat. Nah, permasalahannya adalah saya sudah melatih mereka, Mas. Ternyata memang ada biaya-biaya yang belum tercover di situ. Kayak cek kesehatan. Nah, ini saya lagi mikir caranya primen. Laporan ke saya sih ya. Pak Kinyon cek kesehatan duitin di Pak. Gue. Iya. Itu yang cek di sini ya, bukan yang nanti di sana. Iya, belum, masih di sini. Masih di sini kan. MCU ya kan. Kemudian bolak-balik ke Bogor. Kadang ada yang negara minta vaksin ya. Iya. Itu minta harus vaksin ini. Iya, dia Desember mau berangkat ini. Masih saya bantu lah ya. Saya bantu terkait dengan pembiayaan ini. Besok kudune pelatihan ki Pak. Bukan hanya biaya pelatihan aja nih yang gratis, tapi fasilitas mereka terkait dengan yang beritir-beritir kilo, sing cilik-cilik ya. Yang kebutuhan juga sih. Paspor ya, kemudian visa kerja ya, pesawat terbang bila perlu dibiayai kita itu. Ya, makanya mungkin ya kan. Ada. Jadi yang miskin ini bisa terangkat ekonominya. Betul Pak, masih bisa jadi inovasi sendiri itu terkait bener-bener gratis gitu. Iya. Ngomong tidak mampu, bener-bener bisa jadi bisa di luar negeri tapi itu gratis. Gratis. Iya Pak. Itu PR saya itu kemarin saya baru bisa membiayai di sisi pelatihan barangan kok laporan. Oh iya ya, tidak terpikir urus saya. Ya ini baru ngawali kemarin lah. Nanti ke depan kan saya perlu perbaikan pembiayaan yang memang bagi mereka berat. Ya 1 sewu 200 mereka bagi mereka kan besar ya. Langkah memang nggak ada uang Mas. Yang itu ya. Yang orang miskin ini. Ya memang betul-betul screeningnya awalnya udah jelas ya. Iya. Tujuannya untuk orang miskin memang saya. Gitu. Ini evaluasi bagi kita bersama ya Pak. Iya. Nanti pembiayanya. Kan bagus ya, meskipun jumlahnya sedikit, tapi kan bisa memberatkan mereka jadi bekerja dengan gratis itu luar biasa. Meskipun 5 orang lah katakanlah 5 orang aja. Iya. Itu bisa buat contoh. Lah itu perjalanannya itu oh iya ya Jurali ternyata anak biaya kiri. Ya, akhirnya saya secara itu pribadi. Pak yang tapi jangan mari utang ding. Kemarin kan Bang Burbus ada itu sih yang untuk BMI kan ada ya Pak udahnya ya. BMI apa tuh? Migran yang untuk PMI kerja migran. Kan ada dana talangan mekanisme talangan kayak ini kan nanti kan terakhir pemerintah akan terapkan student loan ya. Ya ini berarti PMI loan lah. Ya. Nah itu nanti mereka kalau sudah dapat SPK apa sih Pak itu kalau kerja yang di luar negeri itu, nah itu nanti bisa PP itu namanya. Iya bisa diberikan pinjaman kepada itu untuk berangkat ke tujuan. Ini ada kemarin dari GM-nya Didi Jaya ngobrol dia ada kerjasama dengan SOLPK Jepang ya, malah LPK-nya yang akan membiayai. Untuk keberangkatan ya. Keberangkatan. Tapi yang penting sesuai dengan kebutuhan dia. Iya. Nah nanti ada training center di hotel-hotelnya Didi Jaya. Kemudian pembiayanya ditalangi oleh mereka. Lah nanti anak ini tetap harus nyicil. Nyicil pembayaran karena udah ada pengeluaran sih ya. Dicicil gitu. Ya sama kan berarti kan. Sama aja gitu. Intinya sama. Cuma ini LPK-nya tapi ini kan perbankannya. Gitu. Nah, masalahnya nanti bentar lagi ya. Kuliah bayarnya cicil itu nanti ke depan kayak gitu. Oh iya. Nah ini nanti yang kerjasama dengan itu mereka kerja nyambi kuliah di sana di Jepang. Oh berarti konsepnya. Konsepnya gitu ya. Berarti pendidikan ya. Berarti yang bisa panjang itu. Iya dia magang terus nyambi kuliah. Konsepnya gitu. Bagus kan ini? Iya bagus. Ya moga-moga bukan sebatas mimpi tapi semoga mimpi ini terwujud dan ini memang nggak mudah ini asli dan saya mendukung swasta-swasta yang punya pemikiran kayak gitu ya tapi tetap pengeluarannya ya untuk kepentingan masyarakat. Kalau untuk Jepang memang setahu saya informasi sih Jepang memang butuh
banyak pekerja. Iya. Ya sektor-sektor kayak gitulah. Ya tapi ya tetap kita harus hati-hati yang kan ngomong karo wong Indonesia Pak aja sampai dicek dulu aja. Nah, iya. Ya. Komunikasi dengan saya ini yang di Jepang ya, kan ngobrol. Komunikasi dengan saya loh Pak, kalau bukan kok dibodohi tok ya mulai sakit bocah itu. Kasihan anaknya. Harus benar-benar fix ya perusahaannya, terus di sana terdeteksi memang sektor ini ya. Resiko sih. Iya. Jadi kondisinya kayak gue Mas Nugroho ya. Ya saya berusaha berinovasi, kemudian berkreasi ya untuk kepentingan publik ya, terutama masyarakat yang membutuhkan pekerjaan itu. Kalau angka pengangguran gimana Pak? TPT kita 8,35%, kurang lebih 95.000. Itu 2024. Ya mudah-mudahan 2025 ini turun ya. Sebelumnya sebelum 2023 mengalami penurunan apa? Penurunan. Jadi saya pertama kali masuk itu hampir 10% loh Mas. Penganggurannya? Iya, 9,83% coba. Itu memang pengangguran aktif apa pasif Pak? Kan aktif itu kan nganggur terus. Iya, ya ini aktif karena apa? Pas Covid sih pimen. Oh iya. Covid iya sih karuan. Iya, ya kan? Aktif itu. Karena kalau yang pasif kadang dia pekerja musiman. Ya coba saya mengkritisi BPS ya. Jadi surveinya Anda gue primen. Kalau bisa survei dengan teman-teman saya gimana gitu kan. Sehingga saya akan tahu, oke sih nganggur kayak gitu. Jadi saya punya pemikiran. Teman-teman laporan, saya punya pemikiran. Oh, yang kudu kayak gini. Ada kebijakan ini gitu kan. Maksud saya itu loh. Sasaran yang nganggur mana nih itu? Karena kurang ngerti. Mau laporan nganggur kayak gini 8,38%. Terus B6 sebarannya kecamatan dok. Iya, B6 B Sindi enggak ada. Cuma survei tok. Dari 1.000 orang disurvei ternyata yang nganggur sekian, dan mereka pintar. Yang disurvei bukan di kantong-kantong industri. Itu. Itu ya di wilayah-wilayah nggak ada industrinya lah. Iya, yang nggak ada industrinya, pinter. Ya kan kalau misalkan masyarakat yang misalkan pengangguran gitu ya Pak, yang pekerja musiman, tapi kan belum tentu ketika musiman itu tidak bisa menghidupi selama setahun. Misalkan dia kerja hanya 3 bulan, tapi itu hasilnya itu cukup untuk 1 tahun. Nanti gitu Pak. Jadi bagi BPS yang industri bukan PR-nya pemerintah, tapi di luar itu. Nah permasalahan adalah yang tadi 50% penduduk kita itu SD, otomatis adalah pekerjaan mereka adalah informal. Makanya saya minta tolong ke teman-teman ya SKPD ya kayak pertanian, buruh tani, perikanan, buruh nelayan, kelompok PU ya buruh bangunan. Mbok kuwi sing 50% dimanfaatkan ben TPT-nya kita itu turun gitu loh, turun drastis ya. Saya harap bisa tahun ini bisa 1% ya, bisa ke 7, ya kan. Agar mereka dilibatkan lah. Ya kayak konstruksi bangunan. Jadi kuli ya. Saya ngobrol dengan teman-teman, kuwi sih ya Pak. Kadang CV ini duit tukang dewe kan. Susah kan? Ya kan? Iya. Jadi tukang usaha enggak ada. CV ini bukan dari Brebes. Misal dari mana? Ya kayak di sana kan informasi orang Kebumen tukangnya ya kan. Aku berharap Pong Brebes kuwi mereka butuh makan Mas, asli. Saya ngobrol dengan asisten rumah tangga saya, suaminya buruh 1 hari dapat 100.000 lumayan kan. 50.000 untuk istrinya, 50 untuk dirinya sendiri. Itu yang buruh harian berangkat atau buruh? Dia itu waktu itu katanya ngano irigasi Sigeleng apa. Oh, ikut itu ya. Ya ikut. Nah maksudnya salah satu contoh bahwa mereka itu mempekerjakan orang Brebes. Sehingga apa? TPT kita berkurang. Tapi manakala tidak mempekerjakan Brebes, yang 50% ini ya masih ada yang nganggur. Banyak orang masih banyak. Iya kan kadang pemikiran gini, bisa aneh sih industri ini akan nemen tapi TPT ini juga. Nah, karena nggak bisa direview teman-teman. Yang direview adalah tingkat pendidikan dulu nih. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Lah di industri kan SMA sama SMK. Lah yang formal, yang SD nih siapa sing ngurusi? Harusnya kita tuh, pemerintah. Ya maksudnya kue-kue pemerintah yang di APBD ini di sektor-sektor kayak nelayan ya, tani, UMKM, agar mereka dipekerjakan orang-orang Brebes itu. Harapan saya itu. Saya sudah ngomong sama teman-teman, gue Brebes
gon kerja kan itu. Ini sudah nganggur Mas. Iya sing nganggur ya melas. Tapi nek ngayal ta jeneng go. Ya kuwe. Aja nganggoni wong Pekalongan, wong aduh. Ya karena kerjanya juga hujan kasar. Insya Allah kalau mereka dipakai, TPT kita akan turun. Tahun ini bisa 1%. Tapi kalau nggak dipakai ya paling 60%, 0,6 maksudnya 0,6% dan sebagainya. Itu. Ini tantangan saya Mas. Maksudnya kategori pengangguran kan banyak ya Pak. Kayak pengangguran kayak wong apa orang di pertanian bawang atau yang lain. Mereka kan memang kerjanya kayak itu nganggur sih ya. Iya. Kayak pengangguran ya Pak. Nah ini tantangan di pertanian adalah menggunakan teknologi. Gitu. Ya kan. Tapi saya dengar masih banyak sih buru-buru apa butik-butik itu ya kan masih dipakai. Alhamdulillah lah. Terus saya ngobrol dengan beberapa yang bekerja di situ masih dipakai. Malah ada teman pengusaha pertanian ini ya bawang, dia tanya Pak, jenengan masih bawang? Lah golek karyawan bangel. Bisane Pak, padha kerja nang pabrik. Oh. Aku saiki profesinya ganti apa Pak? Nyewakan truk nggo ngangkuti bawang kayak gue. Oh, karena laka wong jarene gue. Ya contoh gitu. Ya tantangan Pak, Mas ya. Mas Nugroho. Jadi tantangan dunia tenaga kerja itu seperti itu ya. Kadang kita memikirkan bisa nih wong akeh industri sih nganggur akeh. Ya tidak match-nya dengan kondisi yang ada di Brebes tadi, pendidikan, link and match SD ya, passion dari masing-masing manusia ya kan. Sumber daya manusia gitu. Ini mati ya Mas ya? Mati gitu. Nanti. Isinya apa sih? Masih ya? Oke Pak. Iya. Ini karena waktunya ya Pak. Udah ternyata udah jam 10:30. Iya, ini orang kerasa loh. Iya. Udah terus ya, bentar ya. Mungkin nanti. Ini podcastnya kayak podcast temenanan ya? Iya. Ya memang temenanan ya. Ya pertanyaan dadakan KB sih. Iya. Ya mungkin saya tidak ada kesempatan Pak Kadin sama Pak Irfan atau nuwun waktunya ini sudah diberikan waktu untuk memberikan ya informasi-informasi ya terkini dari terkait pelayanan ataupun program-program oleh Dinperinaker, apalagi besok itu ada kegiatan Mayday ya Pak ya, yang akan diselenggarakan di KPT ya Pak ya. Ya, kantor pemerintahan terpadu. Ya, besok pagi monggo kalau teman-teman buruh daripada libur nganggur ya jalan-jalan ke KPT, kumpul-kumpul medang-medang ya Pak ya, itu ya sama Bupati bisa menyampaikan ataupun bisa melihat lebih dekat Bupati kita yang baru. Oke, terima kasih. Itu aja ya Pak, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.